Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya, yang mana dengan saya Ibu Syifa Fauzia, bisa kalian panggil dengan Ibu Syifa. Pelajaran prakarya sangat menyenangkan. Kalian bisa belajar sambil membuat suatu produk kerajinan yang sangat menarik. Tentunya melalui ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari. Jadi sebelum kalian membuat suatu karya, kalian juga harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Oke? Pelajaran prakarya ada 4 substitusi. Pertama, kerajinan, budidaya, pengolahan, dan juga rekayasa. Untuk kali ini kita akan mengambil 2 substitusi saja, yaitu pertama kerajinan, yang kedua pengolahan. Oke, ini kenapa saya pilih 2? Karena untuk dari pemerintah kita hanya dapat memilih 2 dari 4 substitusi. Dan menurut saya 2 substitusi ini sangat menarik karena anak-anak suka sekali membuat kerajinan. Dan yang kedua, kenapa memilih pengolahan? Karena berhubungan juga dengan background pendidikan saya, yaitu tata boga. Jadi saya suka sekali dengan masak-memasak atau membuat makanan. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk materi pertama kita akan masuk ke bab kerajinan, yang mana tentang kerajinan serat. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di peta materi, di mana kerajinan serat ini untuk pertama kalian akan mempelajari pengertian serat, yang kedua jenis dan karakteristik serat, yang mana karakteristik serat ini terbagi menjadi 2 klasifikasi. Pertama, serat tumbuhan dan serat hewan. Dan yang ketiga, pengolahan bahan serat. Bagaimana dari serat tumbuhan tersebut menjadi suatu bahan dasar tekstil. Dan serat hewan menjadi pengolahan kerajinan tekstil juga. Dan keempat, teknik dasar kerajinan bahan serat. Apakah teknik-teknik yang digunakan dalam pengolahan proses produksi? Nah, selanjutnya yang terakhir, proses produksi, di mana dari bahan dasar kerajinan, apa saja alat-alat yang digunakan, apakah prinsip rancangan produksi, lalu bagaimana kemasannya, dan selanjutnya contoh proyek kerajinan bahan serat. Semuanya akan kalian pelajari di sini. Oke, kita mulai dengan pengamatan dari gambar tersebut. Gambar di sini merupakan contoh kerajinan serat. Ada yang terbuat dari kerajinan hewan, ada yang terbuat dari kerajinan serat tumbuhan. Kalian bisa lihat di sini, mungkin kalian sudah pada tahu, ini merupakan kerajinan serat hewan yang berasal dari ulat sutra atau kepompong ulat sutra. Lalu gambar tersebut merupakan kerajinan serat yang terbuat dari domba, ya, bulu domba. Dan ini kalian bisa mengamati dengan baik. Kira-kira ini apa? Lalu ini apa? Dan ini, ayo. Jadi ini merupakan serat yang terbuat dari
pelepah pisang. Lalu ini terbuat dari encek gondok. Dan ini merupakan dari serat jagung. Pengertian serat alam. Serat sering dikaitkan dengan sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Tapi, serat dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil, serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang dan kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Jadi bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Jenis dan karakteristik bahan serat. Ada dua, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Untuk pertama kita pelajari dulu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama, serat dari biji. Jadi biji yang digunakan ialah dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Jadi kapas lebih banyak digunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, ini contoh gambar serat biji kapas. Dan ini serat biji kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang, dan jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contoh, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yongkori, flax, rosella, kenep, rami, urena, kenaf, dan sun. Kan bisa lihat serat batang anggrek, lalu serat batang melinjo, serat batang beringin, dan serat batang mahkota dewa. Dan yang selanjutnya, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan duri. Biasanya kalau serat daun pandan duri ini terdapat di daerah perkampungan dan biasanya dia hidup di pinggiran kali atau perairan. Selanjutnya, serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Contohnya, seperti buah kelapa yang memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut yang dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Dan kedua, serat dari hewan. Serat hewan yaitu bisa kita golongkan menjadi serat dari setapel dan filamen,
Vitapel, serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba. Dan kedua, alpaca. Kemudian dari serat filamel. Filamel merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintai menjadi benang. Oke, itulah karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian kita. Pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, kemuluran, atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki berbagai karakteristik, seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku atau mudah kusut, ada yang mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Dan sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut. Tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, dan mempunyai daya serap cukup tinggi. Dan serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Baiklah, untuk materi sehari ini kita sudahi saja. Selanjutnya akan saya terangkan materi tentang pengolahan bahan serat untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.